seberapa besar nilai bisnis babi di Bali? Nah, ini kita bicara duit, Bli, ya. Ya, sering saya katakan bahwa babi di Bali bukan saja produk ekonomis bagi masyarakat Bali, tetapi merupakan produk budaya. Dengan adanya pola kemitraan yang dilakukan di peternakan babi, outputnya adalah membentuk pelaku-pelaku pelacur-pelacur peternakan. Nah, jika kemudian rakyat kita terus ditekan dengan nilai jual produksi yang begitu murah, maka akan ada frustasi di tingkat masyarakat kita untuk tidak beternak. Artinya sudah 4 tahun ya kita berbicara tentang hal yang sama, mengetuk hati pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk melakukan mepatung massal. Oh ya. Nah, contoh nih saat ini harga babi 35. Ya, harga pokok produksi pemerintah hitung deh, gitu loh. Nah, harga pokok babi sekarang 40.000. Beli harga babi rakyat 40.000, maka pemerintah menjadi pahlawan bagi rakyat. Selamat siang, kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media yang akan membahas seputar perkembangan terkini politik, ekonomi, hukum, pariwisata, dan isu-isu terhangat jelang pemilu 2024. Hari ini kami sudah bersama dengan Bli Ketut Hari Suyase. Swastiastu, Bli. Om Swastiastu. Selamat siang. Selamat siang. Beliau ini calon DPD RI ya, dari Bali dan juga pejuang ya, peternakan di Bali, khususnya di babi selama hampir 20 tahun selaku ketua GUPBI Bali. Ya, Bli, nanti kita akan sedikit lagi berbicara soal seberapa besar nilai bisnis babi di Bali. Nah, ini kita bicara duit, Bli, ya. Triliunan ataukah seperti apa nilai bisnis babi di Bali setelah kemarin kita melewati galungan yang banyak babi jadi korban, kan gitu, Bli. Ya, tapi sebelum itu kita ingatkan untuk jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live dan juga like dan komen konten-konten yang ada di channel kita. Ya, Bli, sesuai dengan topik kita hari ini, saya ingin dapat gambaran, Bli, kalau bisnis babi di Bali ini seperti apa sebenarnya nilai perputaran uangnya gitu. Apakah juga ini bisa menjadi potensi bisnis yang menggiurkan di masa depan gitu, Bli? Iya, sebenarnya kan babi ya, pelaku atau bisnis babi di Bali ya, kalau kita berbicara stakeholdernya ya, pemangku kepentingannya itu kan banyak orang ya, dari pedagang pakannya, dokter hewannya, terus panggul pekerja kasarnya, sampai kemudian meat processing ya terakhir ya, dan lalu lintas ternak. Nah, nilai perputaran yang dilakukan dalam bisnis babi ini mungkin sangat besar, bukan mungkin lagi, sangatlah besar ya, triliunan yang terjadi perputaran bisnis di babi ini dalam satu siklus. Dalam satu siklus panen gitu ya. Iya. Belum lagi kita bicara turunannya nanti. Belum produk turunannya. Itu baru babinya saja, di babi hidupnya. Iya. Jadi ini uang yang sangat besar sebenarnya terjadi di bisnis babi ini. Nah, masalahnya kemudian perhatian pemerintah terkait dengan pergerakan ekonomi di tingkat babi ini sering belum dipandang ya. Yang tidak dipandang ini belum dipandang, sehingga kemudian ini dibiarkan liar seperti ini. Jadi ya, memang peternakan babi ini adalah peternakan yang Tiang sering menganggap bahwa Tiang merasa dianaktirikan oleh orang tua kandung saya sendiri. Jadi anak kandung yang diperlakukan seperti anak tiri di wilayahnya sendiri. Nah, ini yang kita lihat ya, kompetisi terjadi ya, kita dibiarkan ya. Ada upaya monopoli terjadi, kita juga dibiarkan. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Sedangkan suka tidak suka ya, diakui tidak diakui oleh pemerintah. Ya. COVID-19 ini mengajarkan kita bahwa penggerak ekonomi ya pada saat COVID itu adalah babi. Ya, di saat kemudian pariwisata kita lockdown. Ya, di saat pariwisata kita pada titik nadir terendahnya ya. Bali ini hidup
dengan bisnis babi saat itu. Nah, masalahnya kemudian di saat pariwisata normal lagi, kita sama sekali tidak dapat perhatian lebih dari pemerintah yang kita sebenarnya harapkan. Oke. Ya jangan-jangan sebenarnya pemerintah juga diingatkan sama Tuhan sebenarnya bahwa babi ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Dan jangan lupa, Wid, ya sering tiang mengatakan, berkali-kali juga tiang mungkin mengatakan, termasuk sama Wid, ya sering saya katakan bahwa babi di Bali bukan saja produk ekonomis bagi masyarakat Bali, tetapi merupakan produk budaya. Ya sangat erat kaitannya dengan upakara dan upacara. Oke. Kan begitu. Jadi sebelum kita bahas ke lebih detail ke soal konteks tadi, Bli, babi sebagai produk ekonomis juga produk budaya. Dari Bli menyinggung sebenarnya nilai bisnis babi di Bali ini triliunan. Siapa pemainnya, Bli? Karena yang saya dengar peternak-peternak kecil itu mereka juga masih kesulitan gitu, bahkan ya mereka banyak yang menjerit juga gitu. Kalau ini sebenarnya cuannya gede, ini siapa yang untung? Apakah ada hanya di segelintir pemain, ada oknum, atau ada malah mafia-mafia yang bermain gitu? Kalau kita bilang mafia sih agak terlalu ini ya, terlalu serem ya. Jadi kita sederhanakan, jadi biar tidak terlalu ini, kita sederhanakan aja bahwa upaya monopoli dilakukan baik di hilir maupun di hulu itu terjadi. Oke, oleh beberapa pemain. Oleh beberapa pemain. Pemain besar tentunya. Ya. Ya, banyak sekarang kita berbicara tentang hulu dulu deh. Tentang hulu kalau di peternakan kan budidaya ya. Kalau kita berbicara tentang budaya, ada ndak usaha kemudian dari beberapa pelaku usaha untuk melakukan monopoli? Ada. Ya, maraknya terjadi kemitraan yang dilakukan di tingkat masyarakat yang melanggar aturan kemitraan dan itu dibiarkan oleh pemerintah, itu kasat mata kita bisa lihat. Oke. Di lapangan itu banyak terjadi. Peternakan babi yang dulu sebagai bagian dari rakyat itu sebagai pelaku usaha, sekarang udah digiring menjadi hanya sekedar objek. Makanya dia sering bilang, mohon maaf ini sedikit kasar, saya sering mengatakan bahwa dengan adanya pola kemitraan yang dilakukan di peternakan babi, outputnya adalah membentuk pelaku-pelaku pelacur peternakan. Ini mohon maaf aja. Dari peternak yang notabene awalnya dia menjadi seorang pelaku, menjadi seorang pemilik, sekarang hanya menjadi seorang buruh. Iya, beda kelasnya gitu. Beda kelas. Jadi kelihatan dia melihat punya besar, babi banyak, tetapi dia tidak lebih daripada seorang buruh. Kacung lah atau kacung. Jadi gitu. Dia tetap menjadi ekor gajah, tidak menjadi kepala ayam. Kecil-kecilnya dia kepala. Nah ini yang kemudian yang Gupi itu kritisi dari tahun 2000. Ya, sehingga kemudian perjuangan kita berhasil itu 2013 dengan membuat peraturan gubernur ya waktu itu. Tiang salah satu orang yang terlibat waktu itu membuat peraturan. Jadi ada peraturan gubernur nomor 6 tahun 2013. Di situ jelas sekali bagaimana cara kita kemudian mencoba menjembatani antara kepentingan peternak rakyat dengan kepentingan yang lebih besar atau kepentingan daripada pemodal. Intinya bahwa peternak rakyat ini wajib dilindungi. Gitu ya. Itu dasarnya. Terkait dengan budaya dia wajib dilindungi. Terkait dengan bisnis dia juga wajib dilindungi. Nah, artinya apa? Begitu penting peranan dari babi ini, seharusnya pemerintah memiliki atau membuat regulasi yang betul-betul memproteksi. Nah, ini yang belum ada. Kalau tadi bicara nilai perputaran uangnya triliun, berputarnya di mana saja atau pengiriman babi itu di mana saja dan produknya apa saja, Ble? Ya, kalau kita berbicara di hulunya itu kan di peternaknya. Ya, di peternak di situ ada bahan baku dong. Ya. Nah, bahan baku di situ ada pakan. Ya, dia harus pakai pakan pabrik, paling tidak di fase dia babi itu di bawah berat 30. Dia pasti menggunakan pakan pabrik. Ini juga hanya orang-orang tertentu yang bermain. Nah, terus kemudian di budidaya, di obatnya, kemudian kita berlanjut kemudian di hasil jual produksi. Nah, di hasil jual produksi inilah yang paling rentan menjadi masalah di tingkat masyarakat ternak kita. Ya. Nah, karena mereka menguasai kemudian hilirnya benar. Jadi menguasai hilirnya, maka kemudian peternak yang mencoba membangun bisnisnya di hulu itu agak sedikit kesulitan. Sehingga mereka dipaksa kemudian untuk melakukan kemitraan agar hasil produksi mereka bisa dilalu lintaskan, terserap. Nah, ini yang kita minta sebenarnya pemerintah untuk ikut terlibat, ya. Bali saat ini, Wid, jadi agar dipahami, Bali saat ini adalah merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang bisa mengcovery dirinya secara cepat
atau memulihkan kondisinya pasca ASF. Ya, Blue Babi. Walaupun kita tidak bisa kemudian mengkesampaikan bahwa tetap akan terjadi letupan-letupan kematian babi, ya, tetapi tidak seganas dulu karena masyarakat kita sangat paham tentang biosecurity, karena jawaban dari semua kejadian wabah itu adalah biosecurity. Nah, kita kan turun waktu itu 2019 secara kontinu, tiap hari kita turun sampai malam mengedukasi masyarakat, melakukan KIE ke masyarakat. Nah, KIE ini cukup berhasil dan kemudian dari wilayah-wilayah penghasil babi, Bali ini menjadi wilayah yang paling cepat mengcover dirinya. Dengan Bali menjadi satu-satu wilayah paling cepat mengcover dirinya, maka Bali berpotensi sebenarnya menguasai pasar. Kalau kita mengacu kepada tahun 2001 sampai kemudian tahun 2003 saat ini, 2023. Sampai tahun pertengahan 2023 kita menguasai pasar Jakarta itu 90%, Wid. Bayangkan. Kebutuhan daging di Jawa itu kita yang kuasai 90%. Nah, sayangnya penguasaan yang sudah kita lakukan tidak diimbangi dengan semangat pemerintah di dalam memproteksi. Nah, ini yang tidak nyambung. Sehingga kemudian terjadi kompetisi tidak baik di Jakarta, sehingga harga akhirnya di Bali yang tertekan. Nah, ini yang membuat akhirnya peternak kita ya tetap rugi. Yang kita menjerit begitu ya. Yang kita takutkan itu begini, Wid. Ya, yang kita takutkan itu begini. Dengan terus saja masyarakat kita tertekan nilai jual produksinya, ya sama kayak sekarang mereka ada berapa gambar ilustrasinya, Bli? Dan nilai yang sekarang terjadi dan idealnya seharusnya berapa? Ya, harga pokok produksi peternak rakyat, kita berbicara peternak rakyat ya. Harga pokok produksi peternak rakyat itu adalah 40.000. Harga babi peternak rakyat adalah 33.000. Berarti mereka kena kerugian 7.000 per kilo. Ya kan? 7.000 dikali 100 jadi ada 700.000 peternak rakyat itu rugi setiap 6 bulan. Dari jumlah yang ada gitu ya. Wid bisa bayangkan bahwa peternak rakyat ini lama-kelamaan dia tidak akan berani berternak. Di situasi yang lain, hanya di Bali, kita anggap aja begitu, hanya di Bali babi saat ini bisa tumbuh. Maka akan berpotensi kemudian peternak-peternak besar yang ada di luar ini masuk menguasai peternak tradisi ini berbahaya. Dan keuntungan mereka seperti apa? Loh, ke depan kan mereka kuasai pasar karena mereka menguasai hilirnya. Hulunya belum mereka kuasai. Nah, mungkin ilustrasi beli satu kali pengiriman lah misalnya ke Jakarta atau ke Jawa atau ke Kalimantan misalnya yang saya dengar. Ke Kalimantan itu satu kali angkut itu 1.000 ekor. 1.000 ekor. Dengan nilai per ekornya, kita berbicara ekor ya, itu nilainya per ekor sekitar 4 juta lah ya. Kali 1.000 berarti 4 miliar? 4 miliar. Ya, jadi kirimannya. Jadi nilai kirimannya ke situ itu nilainya segitu. Kalau net profit atau apalah? Kalau kita berbicara net profit, ya itu mereka dengan harga yang kemarin ya kita berbicara ini udah mulai kacau juga nih di Kalimantan. Ya dulu di Kalimantan harga 75, di sini harga 40. Ada selisih 35.000. 35.000 dikali 1.000 ekor dikali 100 itu ada 3,5 M. Biaya-biaya yang dimunculkan untuk pengiriman itu ada 750 juta. Anggap aja 1 M berarti ada 2,5 M mereka masih dapat profit. Sekali pengiriman. Sekali pengiriman. Kemudian harga di Kalimantan turun nih. Harga di Kalimantan turun menjadi 65. Tetapi di Bali ditekan juga nih harga. Ya kan? Dari harga kemudian 40 turun menjadi harga ke 35. Profit mereka masih tinggi 2 M. Sedangkan peternaknya rugi. Sedangkan peternaknya udah rugi 500.000. Inilah yang kemarin kita minta kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Gubernur, untuk melakukan intervensi. Gitu loh. Ya, kita tidak menutup gini-gini ya. Ketua Gubbi tidak dalam posisi atau Tiang secara pribadi tidak dalam posisi kemudian menghalangi rezeki orang, enggak. Rakyat kita menjerit, ini ada yang mendapatkan profit tinggi. Sharing profit loh yang kita minta. Gitu ya. Agar sharing profit ini terjadi, maka orang tua ini harus terlibat sebagai wasitnya. Kita minta, tidak banyak Wid yang kita minta. Kita minta tetapkan nilai jual produksi 40.000 aja. Gitu ya. Untuk kiriman keluar. Ini ingat ya, 40.000 untuk kiriman keluar. Jika di sini ditetapkan 40.000 dan dijual harga 65.000, ada sisa 2,5 miliar. 2,5 miliar, anggap aja biaya pengiriman itu 1 M, maka ada sisa masih 1,5 M. Terlalu murahkah 1,5 M untuk satu kiriman? Dalam durasi misalnya sebulan berapa kali ngirim mereka? Hanya 2 hari.
Berarti sebulan bisa Kapal ini berangkat dari Bali sampai sana itu hanya 2 hari. siklus order itu atau pengiriman itu misalnya dalam sebulan berapa kali mereka bisa ngirim? 1 bulannya itu paling tidak dia di atas 20.000 ya. Di atas 10 sampai 20.000 lah pengiriman babi dilakukan. Totalnya dari seluruh pengirim ya. Jadi kan ada satu ngirim, ini begini, kiriman ke Kalimantan, ini ada yang ngirim lewat jalur Celukan Bawang menuju langsung ke Kalimantan. Ada yang jalurnya lewat darat, jadi dia dari sini naik truk, kemudian dari Semarang baru naik kapal laut baru ke Kalimantan. Ini ada 2 jalur yang dipakai. Yang ini juga masih ribut nih. 2 jalur ini. Jadi masih Tapi kalau kita hitung tadi misalnya satu orang pengirim atau perusahaan lah, itu berapa kali dalam sebulan bisa ngirim? Iya, paling tidak dia 2 kali 3 kali pasti ngirim. Oh, berarti asumsi dalam sebulan mereka bisa dapat berapa miliar? Hitung aja. 3 sampai 5 mungkin atau sampai 6. Iya, harusnya. Besar sekali sebenarnya. Sangat nilainya. besar. Nah, inilah yang tidak kemudian diperhatikan oleh pemerintah. Gitu ya. Ya. Nah, seandainya ini diperhatikan serius oleh pemerintah, maka rakyat-rakyat di pedesaan itu bisa kita sejahterakan sebenarnya. Melihat potensi yang ada. Kembali lagi begini, Wid. Bali surplus babi. Hanya di Bali saat ini kita asumsikan bisa tumbuh babi. Ya. Sulawesi saat ini kena wabah, habis babinya Sulawesi. Ya, Kalimantan kekurangan babi sampai mendatangkan dari Bali. Jawa kena wabah belum bisa recovery sampai hari ini. NTT kekosongan babi, boleh cek di NTT. Pulau Bulan sebagai penyuplai babi ke Singapura itu juga lagi kekosongan produksi karena kena wabah kemarin. Pulau Bulan aja ngirim ke Singapura itu 1.000 ekor per hari. Oke, besar sekali ya. Sangat besar. Jadi di Kepulauan Riau, Medan itu sudah tidak ada babi. Artinya apa? Hanya Bali yang ada. Nah, jika kemudian rakyat kita terus ditekan dengan nilai jual produksi yang begitu murah, maka akan ada frustasi di tingkat masyarakat kita untuk tidak beternak. Sudah terjadi tidak? Sudah. Dengan dibuktikan apa? Dibuktikan nilai jual bibit yang ada saat ini adalah turun dari 1.200.000 turun menjadi sekitar 600 sampai 800.000 per ekornya. Ini cukup kemudian menggerus atau kita berasumsi bahwa peternak rakyat ini sudah mulai mencoba beralih ke bisnis yang lain. Nah, kalau sudah mulai mati gitu ya? Iya, sudah mulai tidak mau berternak. Nah, kalau peternak rakyat tidak mulai berternak, maka lagi 4 bulan ini akan terjadi kekosongan produksi atau terjadi kekurangan produk, ya kan? Sedangkan wilayah-wilayah yang saat ini masih kena wabah dan berpotensi lagi 4 bulan akan kekurangan babi, itu akan semua mata tersorot ke Bali. Wid bisa bayangkan jika tidak ada babi tetapi permintaan begitu besar, maka harga akan begitu mahal. Ini tidak sehat. Saya selaku ketua GUPBI mungkin satu-satu ketua yang tidak suka harga terlalu mahal karena bisnis tidak boleh seperti itu. Konsumen juga dirugikan kan jadinya. Iya, terutama kan kita berbicara tentang upacara. Ya, Bali sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan babi. Nah, seandainya harga babi terlalu mahal, peternak kita udah frustasi, peternak-peternak besar lah yang masuk yang hanya akan berpikir tentang profit oriented. Ini yang berbahaya. Sehingga pasarnya ini semakin dikuasai oleh mereka yang kemarin hanya menguasai produk hilirnya ada, sekarang sudah mulai merambah ke produk hulunya. Kalau pemerintah tidak segera melakukan tindakan-tindakan penyelamatan. Nah, ini hal yang sebenarnya yang kita lebih sorot, ya. Maka kenapa Tiang terus meminta kepada Pak Gubernur ya agar mulai sedikit melirik gitu ya, bahwa ada sebagian besar rakyat Bali itu melakukan bisnis di peternakan babi ini gitu. Kalau tadi persoalan seperti itu, mungkin apa yang beli dorong dilakukan oleh pemerintah yang seharusnya dilakukan gitu? Ya, ada beberapa keputusan jangka pendek dan keputusan panjang ya, penyelesaian jangka pendek dan penyelesaian jangka panjang. Kalau penyelesaian jangka pendek mungkin yang sudah berkali-kali, Wid, mengkomunikasikan kepada pemerintah setiap 6 bulan. Sudah berkali-kali dari tahun 2019. Ini sudah kita bicarakan. Artinya sudah 4 tahun ya kita berbicara tentang hal yang sama. Mengetuk hati pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk melakukan mepatung massal. Setiap galungan berarti kan konteksnya. Setiap galungan kita seharusnya melakukan hal itu. Ya, di situ
ada profit politik yang didapat oleh pengambil kebijakan. Ya, pasti ada, kita bahasanya ada bonus elektoral kan, Ya, begitulah. jadi ada bonus elektoralnya. Nah, terus ada profit sosial, Ya. ada profit bisnis. Hmm. 3 hal ini kita dapat semua. Oke. Gitu loh, pada saat kita melakukan mempatung massal. Skemanya seperti apa? Sangat sederhana, Wid. Sebenarnya orang dulu tuh kan orang yang sangat bijak ya. Kita punya kearifan lokal yang saya bilang tadi adalah mepatung. Mepatung itu adalah konsepnya mempertemukan dua kepentingan yang berbeda di dalam satu hari. Ya. Mempertemukan kepentingan peternak yang pingin saat galungan harga mahal dengan pengguna produk yang lagi Ya. mau membuat upacara Konsumen, ya pembeli. konsumen daging babi yang minta harga murah. Pertemuan inilah yang kemudian dikawinkan menjadi sebuah keindahan yang disebut mepatung massal. Kita berasumsi, kita bayangkan aja jika harga babi 40. Kita ambil di peternak babi 40, ongkos potongnya 3.000, susutnya 15%, 15 sampai 20%, maka akan ketemu harga 50.000 per Oke. kilo daging setelah direcah. Jadi karkas setelah direcah, dipatung. Daripada masyarakat membeli ke pasar yang nilainya 80 sampai 90 ribu, kenapa enggak nilai 50 sampai 55 ini kemudian diambil? Nah, agar ini menjadi sebuah keindahan, ya, karena kita kalau mengandalkan masyarakat kan belum tentu ya mereka juga punya uang. Ya. Nah, kita meminta pada saat 1 hari itu dalam 6 bulan, ya, kita minta pemerintah melakukan atau mengeluarkan sebuah regulasi untuk mewajibkan seluruh ASN dan honorer untuk melakukan mepatung massal. Minimal itu dulu ya, dimulai dari situ Dimulai dulu. dari situ dulu. Ya. Nah, contoh nih saat ini harga babi 35. Ya, harga pokok produksi pemerintah hitung deh, gitu loh. Nah, harga pokok babi sekarang 40.000. Beli harga babi rakyat 40.000, maka pemerintah menjadi pahlawan bagi rakyat. Sangat gampang menjadi pahlawan rakyat, Wid, Ya, harusnya. sebenarnya. Sangat murah. Dan itu kan tidak juga mereka harus menggunakan dana APBD. Apakah tinggal tadi memfasilitasi atau mungkin ada semacam subsidi sedikit tapi kan nggak terlalu besar gitu. Iya, sebenarnya hanya fasilitator mereka. Pemerintah itu fungsinya. Jadi menjembatani, mempertemukan kepentingan peternak dengan kepentingan ASN-nya sendiri atau pegawainya sendiri. Itu dipertemukan dalam 1 hari. Ya. Apakah semua ASN kita kasih? Enggak, yang kita kasih itu adalah yang beragama Hindu. Karena mereka memang betul-betul punya kepentingan juga di Hari Raya Galung itu harus ada babi. Ya, ya. Kan mereka tidak bisa lepas dari itu. Nah, agar mereka tidak ke pasar, kenapa tidak disiapkan oleh peternak? Sehingga nilai jual peternak ini bisa tinggi, ekonomi mereka bergerak, pengguna produk babi ini bisa melakukan upacara dengan murah sehingga budayanya masuk. Ya. Kemudian pemerintah yang dianggap sebagai penyelamat mendapatkan income politik. Lalu salahnya di mana? Jadi everybody happy kan jadi Semuanya sebenarnya. senang, semuanya senang. Nah, Oke. inilah yang kita sayangkan tidak pernah mau dilakukan secara serius. Ada enggak pemerintah yang mau melakukan? Ada, setiap kita ingatkan. Tetapi bila kita ingatkan, mereka tidak melakukan lagi. Dan ini menurut Tiang ya kepekaan, kembali lagi kepekaan hati seorang pemimpin itu yang belum ada mungkin. Ya, itu yang terus beli ketuk kan begitu. Nah, mungkin berapa poin terakhir penegasan saja apa ingin yang beli sampaikan, karena kan tadi bahwa Bali ini nilainya adalah triliunan untuk potensi babi. Apakah ini bisa menjadi potensi ekonomi selain juga di pariwisata gitu, menjadi tumpuan lah harapan, apalagi di sana ada ekonomi kerakyatan, ada petani-petani atau peternak-peternak kecil yang menggantungkan hidupnya dari sana. Mungkin singkat sebagai sebuah closing. Iya, kita berharap pertama ya dalam upaya kita menumbuh kembangkan, ya melihat situasi peternakan yang begitu banyak terlibat masyarakat kita, maka hal yang kita minta adalah pemerintah mulai membuat sebuah regulasi untuk penetapan nilai jual eceran terendah. Ya, karena masyarakat kita lemahnya di situ. istilahnya. Ada HET, itu pun kemudian direvisi setiap 6 bulan. Oke. Jadi biar kita fair permainannya. Jadi setiap bulan pemerintah turun cek ke lapangan berapa harga pokok produksi, mengacu kepada harga pokok produksi. Dilakukan pengecekan maksimal setiap 6 bulan. Kalaupun pemerintah bisa melakukan setiap bulan silakan. Tetapi ada regulasi, ada jaminan kemudian bisnis ini jalan di masyarakat. Itu aja yang kita butuhkan. Jadi kepastian dan tadi jaminan juga ada proteksi kan seperti Ada yang proteksi. Beli bilang. Oke, terima kasih Beli Ketut Hari Suyase, salah satu tokoh muda Bali, calon DPD RI dari Bali ya. Kita doakan yang terbaik untuk perjuangannya ke Senayan nantinya, untuk Bali tentunya dan untuk kita semua. Terima kasih Beli. Nanti kita akan sharing-sharing lagi dan kami ingatkan, terima kasih sudah bergabung di
channel YouTube Mr. Puisi Live, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih, semangat selalu untuk 2024. Ya, oke. Terima kasih. Thank you. Ya, siap. Layu.